Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Firmansyah. Saya kali ini apa ingin membedah sebuah novel yang berjudul Rindu yang Baik untuk Kisah yang Pelit. Sinopsis pada novel tersebut, tokoh yang bernama Salim, dia adalah seorang yang tinggal di sebuah kota di Indonesia yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dia dan ibunya. Dia mempunyai toko baju yang bernama Limis CO. Pada masa SMA pada masa SMA-nya, Salim sekelas dengan yang bernama Birni. Singkat cerita, si Birni dan Salim pun bolos secara bersamaan di hari itu juga. Ia berjalan mengelilingi kota dan pada saat itu Birni pun menghilang. Setelah dia lulus SMA, Birni itu pergi meninggalkan kota tersebut entah kemana. Karena orang tuanya tidak suka dengan si Salim. Tapi pada suatu saat, si Salim pun bertemu dengan seorang kakek yang berjualan buku di pinggir jalan. Dan ternyata ia pun diajak ke rumahnya, diajak bermain ke rumahnya, berkunjung, ya kan? Untuk apa? Untuk mengobrol kecil. Dan setelah ia beberapa kali berkunjung ke rumah si kakek tersebut, ada seseorang wanita yang datang ke rumah kakek tersebut. Dan ternyata itu si Birni. Dan si Salim pun berkata, "Bukannya kamu sudah pergi dari kota ini, Bir?" "Iya, itu untuk sesaat." Si Birni pun bilang seperti itu. Tapi si Salim pun sudah berusaha melupakannya. Dan si Birni pun itu tiba kembali. Dan pertemuan itu kembali mengguncangkan sebuah rasa di hati. Sekian dari sinopsis tersebut. Oke, ini pembedahan yang pertama, sopan santun kepada orang tua. Oh iya, aku selalu menyebut nama aku saat berbicara dengan ibu. Dulu waktu ayah masih ada, ayah pernah bilang kepadaku, kalau bicara dengan orang tua, jangan pakai aku. Sebut namamu saja, itu lebih sopan. Nasihat itu terbawa sampai sekarang. Tiap kali aku berbicara dengan ibu menurut ayah, kalau aku memakai kata aku, kesannya seumuran dengan ibuku. Maksud dari kutipan ini adalah, kita berbicara kepada orang tua itu jangan memakai nama, jangan dengan sebutan aku, harusnya dengan sebutan saya atau menyebut nama kita, karena itu agar lebih sopan terdengarnya. Sekian untuk kutipan yang pertama. Kutipan yang kedua yaitu cinta kasih. Meski masih kenyang, segera aku menyambut pemberian ibu. Ia tak ingin menolaknya. Kolak pisang satu porsi itu sudah dibagi dua. Oleh karena itu, entah karena memang porsinya kebanyakan atau karena ibu memang ingin saja membagikannya denganku. Kalau dipikir-pikir memang selalu seperti ini sejak dulu. Nggak pernah bisa makan-makan enak sendirian, selalu saja membagi dua denganku. Jika tahu kenyataannya ini, ibu di pasar mungkin akan setuju bahwa aku lah yang beruntung. Jadi contoh dari kutipan ini adalah untuk kalian para wanita, jika sudah mempunyai anak atau menikah, ya intinya mempunyai anak lah. Jadi kita itu harus selalu saling untuk berbagi dengan sebuah anak kepada anak, biar
dia juga merasakannya makanan enak tersebut. Jadi kita orang tua itu harus saling membagi gitu untuk di kehidupan kedepannya. Kutipan yang ketiga yaitu rela berkorban. Sebelum perginya ke kamar, ibu mengucapkan sesuatu. Salim, terima kasih, AC-nya kamar ibu jadi adem. Ada perasaan hangat saat mendengar kalimat itu. Untunglah untuk tidak menunda beli AC untuk ibu, benar uang kamu cukup. Lanjut ibu, yang tampak selalu khawatir untuk membeli barang di luar kebutuhan pokok kami. Cukup bu, berkat doa ibu, sahutku akan kuusahakan jika itu kebutuhan ibu. Ibu tersenyum, jangan begadang, jangan terlalu diforsir kerjanya. Iya bu, ibu istirahat ya, sahutku memang berniat beristirahat setelah ini. Contoh untuk di kehidupan kita yaitu di sini dari rela berkorban, dari kutipan tersebut rela berkorban yaitu seorang anak mengalahkan sebuah kebutuhannya hanya untuk menyenangkan seorang wanita yang telah mendidik dia, kasih sayang dia, memberi kasih sayang lebih. Jadi itu menjadi balas budi untuk sebuah di kehidupan. Jadi kita juga harus saling membagi kepada orang tua kita harus mengalah. Orang tua kepingin apa, kita harus mengalahkan kebutuhan kita dahulu, baru diberi ke orang tua dahulu lah. Orang tua diutamakan, baru diri kita sendiri. Kutipan yang keempat adalah jagalah etika. Kalau kamu bisa memberi orang lain, bukan berarti kamu berhak atas harga diri itu. Bisa jadi itu hak mereka diberi melalui kamu hanya perlu memberikan hak mereka tanpa harus membuat martabat mereka direndahkan semacam itu. Jadi kutipan di sini maksud dari jagalah etika. Di cerita tersebut seorang kakek tua yang ada seseorang kakek tua di cerita tersebut yang diberikan sebuah makanan tapi dengan secara direkam, contohnya seperti tangan kanan memberi, tangan kiri selfie atau ngevideoin gitu, ngevlog. Jadi di si tua itu, kakek itu tidak senang yang ditemuin si Salim itu. Jadi contoh di kehidupannya ya, kalau kita emang ingin memberi ya memberi aja gitu, jangan tangan kanan memberi, tangan kirinya ntar megang kamera selfie atau ngevideoin. Menurut saya sih jangan, mending kita ikhlas untuk memberi. Ikhlas itu bahagia. Kutipan selanjutnya yaitu saling menghormati. Minggu ini Tahir akan menikah. Setelah seorang kawan menikah, hidup harus selalu berubah. Aku mungkin akan kehilangan satu kawan lagi dalam hidupku. Meski mungkin masih bisa bertemu, tapi aku harus menghormati kehidupan barunya. Tidak bisa sebebas biasanya. Jadi kutipan ini adalah saling menghormati untuk kita menjaga batasan sama orang yang sudah berumah tangga. Contohnya gini, teman kita sudah menikah gitu kan, dan kita yang biasanya itu sering diajak nongkrong, dan dia karena sudah menikah itu sudah tidak bisa sebebas itu. Jadi dia harus udah punya tanggungan istri di rumah, pulang kerja di rumah, tidak bisa keluar. Waktu me time kan itu jarang gitu. Jadi dia lebih mementingkan pasangannya, baru urusan nongkrong itu urusan belakangan gitu. Saling membahagiakan. Ini kutipan selanjutnya, saling membahagiakan. Aku dan ibu saling berusaha menutup kekosongan. Menutup kekosongan itu
Ibu istirahat ya, semoga ya tenang di sana, ucapku dan menambah tekad dalam hati untuk membuat ibu bahagia. Jadi kutipan di sini, kita sebagai seseorang anak jangan membuat ibu kita itu merasa sedih lagi dengan kehilangan seseorang ayah. Jadi kita itu harus menghibur ibu kita gitu, untuk melupakan kesedihan itu agar tidak datang lagi. Emang gak gampang sih kalau udah soal kehilangan itu udah susah banget ya. Pernah ngerasain sih, emang udah susah banget gitu. Saya tentang kehilangan mbak, dan berusaha untuk menghiburnya. Kalau emang diinget-inget lagi itu sebuah kesedihan yang mendalam. Oke, kutipan selanjutnya, jangan terlalu percaya. Saya bacakan dulu kutipan. Aku terlanjur percaya dengan karena sebelumnya dia juga pernah memesan beberapa kali dengan dalam jumlah banyak. Tapi lancar saja. Aku mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, dari pengalaman itu aku belajar perkara bisnis harus jelas. Jadi di sini di cerita ini si Salim itu terkena tipu di saat dia dengan rekan bisnisnya itu. Jadi contohnya tuh gini, kita kalau dalam berbisnis tuh jangan terlalu percaya dengan bisnis kita gitu, lawan bisnis kita yang kita bisnisin apa, kita butuh apa, jangan terlalu percaya. Karena dalam bisnis itu jahat, kita bisa mudah ditipu, dirugikan di situ. Contohnya ya, saya menjual sebuah barang gitu kan, dan ada satu customer, dia membeli barang banyak ke saya, dan customer itu menjual sesuatu, dan saya pun tertarik agar terbeli gitu kan. Tapi di saat saya membeli barang itu, saya merasakan sebuah kerugian yang besar dengan kualitas yang jelek atau apa kan. Nah juga lawan bisnis kan nggak tahu apa-apanya kan, minusnya apa. Pokoknya gitu, jangan terlalu percaya aja gitu. Pokoknya kita ya standar aja lah, kayak biasa, tapi jangan kita terlalu percaya, kita ketergantungan sama dia apa jangan, nggak boleh kayak kawan. Kutipan selanjutnya yaitu kasih sayang. Sarapan dulu kata ibu, nanti lanjut tidurnya. Kemudian ia berlalu lagi ke dapur untuk menyiapkan makan siang kami. Ibu sudah maklum dengan kebiasaanku, karena tahu sehari-hari biasanya aku tidak terlalu santai. Oke, maksud dari kutipan ini adalah ya kasih sayang, seorang ibu yang memberikan sebuah kasih sayang, mengingatkan sebuah makan gitu kan. Jadi ini untuk teman-teman yang bakalan jadi ibu, dan lupalah meskipun anaknya sudah beranjak dewasa dan dia sudah bisa mandiri dan lain-lain, tapi untuk tidak melupakan untuk saling mengingatkan biar ada rasa kasih sayang itulah, biar saling abadi kasih sayang sepanjang masa. Oke, kutipan di sini adalah saling membantu. Sore ini aku membantu ibu menanam sayuran, katanya agar dapat panen setiap minggunya. Harus menanam juga setiap minggu. Ibu ingin memiliki supermarket sayur pribadi yang bisa diambil kapan saja. Oke. Maksud di sini saling membantu ya. Di sini ceritanya itu si Salim menolong ibunya menanam sebuah tanaman di lahan kosong di pekarangan rumahnya. Jadi ibunya tuh ingin mempunyai sebuah lahan supermarket pribadi, jadi dia tidak usah ke pasar membeli cabai, sayur-sayuran seperti itu. Jadi contoh di kehidupannya, untuk semuanya teman-teman,
kita tuh harus saling membantu apa yang orang tua kita butuhkan. Jadi orang tua kita baru butuh ini, kita membantunya agar mungkin itu kita bisa dapat nilainya, nilai-nilai apa ya, kita membantunya apa, terus suatu saat bakalan kepake di luar atau tidak gitu kan. Dan kita pasti mendapat pahala juga. Bukan, emang itu tugasnya sih, emang tugasnya untuk seorang anak untuk menyampaikan, untuk saling membantu, untuk membantu sebuah orang tuanya, untuk membantu orang tuanya dalam mengerjakan apapun itu kalau emang butuh bantuan. Itu cinta dan kasih. Ini kutipan selanjutnya. Ibu adalah salah satu hartaku paling berharga di dunia ini. Kupinta pada Tuhan, jaga dia, panjangkan umurnya, beri kami kesempatan untuk bersama lebih lama lagi. Cukup kesedihan atas kehilangan ayah. Cinta dan kasih, maksud di sini itu cinta dan kasih. Ini yang tadi saya udah bilang, cinta dan kasih ini ceritanya Salim itu kehilangan seorang ayah, ditinggal seorang ayah pada masa SMP apa SMA gitu, saya rada lupa kan. Makanya dia ditinggal dan dia berharap kepada Tuhan, dia selalu berdoa untuk diberikan kesehatan kepada ibunya. Jadi contohnya, sayangilah kedua orang tua kalian di kehidupan, masih sehat, disayangi, saling menyayangi lah. Kasihan daripada apa yang udah ditinggal, yang misalnya sudah ditinggal tuh ntar menyesalnya kebelakangan gitu. Jadi kita harus menyayangi dahulu kedua orang tua kita gitu. Oke, kutipan selanjutnya yaitu cintailah pekerjaan. Mereka bekerja keras atas rasa senang dan cinta akan pekerjaan itu. Uang akan merupakan hadiah dari pekerjaan. Mereka mendahulukan pekerjaan total lalu memikirkan apa, bukan sebaliknya yang banyak kutemui di lingkungan kawan-kawan seriusku. Sesuaiku, apa sudah mengejar dunia tidak salah, tapi terkadang kita sering tersesat pada duit semata. Jadi di kutipan ini adalah maksudnya dari cintailah pekerjaan itu, kita bekerja ya kan, jangan yang dicari itu sebuah duitnya dulu. Kita tuh yang dicari, kita cari ilmunya dulu, apa gitu ya, ambil ilmunya untuk berkembang ke depannya. Kalau dicari duitnya dulu, itu bakalan tetap ngestak di situ, bakal berhenti di situ. Kita nggak pernah, berarti kita nggak berkembang gitu. Kita hanya ngejar duitnya aja. Emang misalnya di pekerjaan ini duitnya gede, di pekerjaan sana duitnya kecil, jadi gitu. Meskipun kecil, kita dapat nilainya yang bisa dipakai bakal ke depannya. Jangan gajinya besar tapi tidak bisa dipakai ke depannya gitu. Itu sih contohnya ya, contohnya saya ngalamin juga sih. Saya berpunya prinsip, cintailah pekerjaannya dulu baru uangnya belakangan gitu. Kita lanjut di kutipan selanjutnya yaitu saling berbagi. Patua berdiri memanggil istrinya. Perempuan itu membawakan 3 buku tebal sekali. Ini buku bisnis yang dulu saya baca, silakan kamu baca juga, ucap Patua yang sambil memberikan bukunya kepadaku. Oke, maksud di kutipan ini adalah saling berbagi ya kan. Kita tuh dicontoh kehidupannya aja lah langsung. Jadi kita mempunyai apa kepada tetangga kita harus saling berbagi. Jika tetangga kita itu membutuhkan, kita harus saling tolong menolong, saling support atau apa, bagaimana lah pokoknya seperti itu ya kan. Bukannya kita harus menjudge apa. Jadi kita punya ilmu di sharing, punya bekas kayak contoh bacaan buku apa, tangga minjem novel, intinya dibalikin aja minjem novel. Oke, kalau ada yang minjem novel, intinya dibalikin. Dan
Nah seperti itu aja kalau contoh kehidupannya, saling berbagi intinya. Kita saling berbagi kepada teman, saudara, tetangga, dan semuanya. Oke, ini yang selanjutnya, kutipan selanjutnya ya mungkin ini saya paling suka sih. Tidak siap dengan perpisahan. Manusia memang tak benar-benar siap dengan perpisahan. Manusia selalu lemah dalam urusan perpisahan. Sejak beribu-ribu tahun lalu manusia sudah mengalami sekian banyak perpisahan. Namun manusia tidak pernah benar-benar belajar bagaimana cara agar tak sedih perpisahan itu. Jadi perpisahan di sini adalah ya perpisahan ditinggal orang tuanya meninggal, ditinggal pacar, dan ya ditinggal lah intinya gitu kan. Dan perpisahan jarak atau apa, banyak kan orang-orang sekarang tuh tidak tidak apa sih, saya nggak bisa ngejelasin, pokoknya gitulah. Dia sulit untuk menenangkannya, jadi dibogal terus. Jadi emang dicontoh kehidupannya sih emang gak enak gitu ya. Kalau perpisahan itu siapa sih yang bisa siap perpisahan itu? Siap gak siap, tahu gak teman-teman? Pasti itu siap gak siap itu harus perpisahan, pasti ada di kita proses menjadi dewasa atau apa-apanya lah. Pokoknya seperti itu, dia tidak siap dengan perpisahan. Oke, kutipan selanjutnya yaitu terus berjuang. Mana ini? Kita nggak boleh bermental miskin selama kita masih hidup, masih punya daya untuk berjuang. Makanlah hasil keringat sendiri, jangan berharap makan dari bekas kasihan orang lain. Makan hasil keringat sendiri akan terasa begitu nikmat. Kalimat itu sering diucap ayah ketika beliau masih hidup. Jadi di kutipan ini adalah kita nggak boleh menyerah untuk untuk menjalani hidup ini. Kita harus semangat gitu, harus semangat, karena kita juga nggak boleh bermental miskin. Kebanyakan sekarang kalau miskin ya ditindas atau di apain lah, pokoknya bermiskin gitu. Pokoknya kita harus semangat, jangan menyerah. Oke, hidup kita masih panjang, masih ingin berpetualang lagi kan. Pokoknya ngerasain lah kalau yang bekerja gitu kan, kayak uang kopi, rokok dari hasil keringat sendiri itu begitu nikmat ya, pada meminta ambil orang tua atau meminta dari teman. Itulah pokoknya saya ngerasain sendiri gitu. Kesepian yang menjadi ketakutan, ini kutipan selanjutnya. Oke. Salim, hal yang paling ditakutkan orang tua adalah kesepian. Ibu kalau nanti benar-benar sebatang kara di dunia ini, sementara kamu lupa sama ibu dengan keluarga barumu. Andai ayahmu masih hidup, ibu nggak apa-apa ditinggal anak, nggak terlalu sepi meski berdua saja sama ayahmu. Jadi cerita ini adalah Salim, anak tunggal yang ditinggal seorang ayah meninggal. Jadi ibunya tuh nggak mau ditinggal gitu kan, jadi dia harus nggak siap gitu. Dia nggak siap kesepian, mau bagaimanapun caranya dia nggak siap kesepian. Jadi ini untuk pesan anak tunggal, ketika kita sudah berumah tangga, jangan lupa kepada orang tua kita sendiri, karena orang tua itu tidak siap untuk hidup sebatang kara, karena dia kesepian gitulah. Kita anak tunggal, jadi kita harus yang jagain orang tua. Misalnya orang tuanya sakit, kita yang ngurus. Yang juga anak tunggal semuanya sendiri kan. Apalagi kalau udah beristri atau bersuami kan, kita juga harus tinggal sama orang tua atau yang tidak bisa jauh dari orang tua itu, karena biar nggak kesepian meskipun kita punya kehidupan baru gitu. Terima kasih.
Terima kasih, inilah sekian dari bedah novel dari saya. Meskipun rada sedikit ngawur, tapi tidak, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.